saya Magdalena Kase dengan NIM PO 530-3333-200237. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi imunoserologi tentang penyakit autoimun. Yang pertama, definisi penyakit autoimun. Penyakit autoimun adalah penyakit yang terjadi di mana sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel yang sehat atau normal dalam tubuh, di mana yang seharusnya tugas sistem kekebalan tubuh melindungi sel yang normal. Populasi 3,5% menderita penyakit autoimun, lebih banyak pada wanita daripada pria. Faktor yang berperan, yang pertama ada infeksi dan kemiripan molekuler, yang kedua ada sequestered antigen, ketiga ada kegagalan autoregulasi, keempat ada aktivitas sel B poliklonal, kelima ada keturunan, keenam ada lingkungan seperti obat, radiasi UV, logam, mikroba, dan hormon. Yang kedua, pembagian penyakit autoimun. Yang pertama, penyakit autoimun menurut organ. Penyakit autoimun menurut organ dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada organ spesifik atau disebut dengan respon tunggal, dikarenakan respon langsung terhadap antigen di dalam organ tersebut. Yang kedua, ada organ non-spesifik atau organ multiple, di mana respon autoimun terhadap molekul yang tersebar di seluruh tubuh, terutama molekul intraselular. Organ-organ dan penyakit pada penyakit autoimun menurut organ. Yang pertama, saluran cerna, ada penyakit anemia perniciosa, achlorhydria, hepatitis autoimun, sirosis biliar primer, dan penyakit inflamasi usus. Yang kedua, pada organ jantung ada penyakit miokarditis, kardiomiopati, sindroma pasca perkardiotomi, dan sindroma pasca infark miokard atau penyakit Dressler. Yang ketiga, pada organ ginjal ada penyakit nefropati imunoglobulin A, nefropati membran, sindroma nefropati idiopatik, GN yang berhubungan dengan infeksi. Yang keempat, pada organ susunan saraf ada penyakit vaskulititis, neurotis optik, sindrom de Fitch. Yang kelima, pada organ endokrin ada penyakit hipofisis limfositik, goiter, dan DM. Yang keenam, pada organ reproduksi ada penyakit endometriasis dan infertilitas. Berikut spektrum penyakit autoimunitas. Terlihat pada gambar. Selanjutnya, perbedaan antara organ spesifik dan non-organ spesifik dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, aspek antigen pada organ spesifik terdapat di dalam alat tubuh tertentu. Seperti pada diabetes mellitus tipe 1, autoimun kelenjar tiroid yang yaitu Graves' disease dan Hashimoto, serta hepatitis autoimun. Sedangkan pada non-organ spesifik tersebar di seluruh tubuh seperti systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis, sindroma Sjögren, dan lain-lain. Yang kedua, pada aspek kerusakan, pada organ spesifik antigen dalam alat tubuh, sedangkan pada organ non-spesifik penimbunan kompleks sistematik terutama dalam ginjal, sendi, dan kulit. Yang ketiga, pada aspek antibodi tumpang tindih, pada organ spesifik dengan antibodi organ spesifik dan penyakit lain, sedangkan pada organ non-spesifik dengan antibodi non-organ spesifik dan penyakit lain. Yang kedua, penyakit autoimun menurut mekanisme. Yang pertama, melalui autoantibodi dengan autoantigen terdiri dari AIHA, ITP, Graves, myxedema primer, myasthenia gravis, dan celiac. Yang kedua, melalui antibodi dan sel-sel, di mana yang terbentuk kompleks imun terdiri dari RA dan RS yang termasuk sistemik, sindrom Sjögren, Guillain-Barré, DM, pemphigus, dan Hashimoto. Yang ketiga, melalui komplemen ada LRS. Yang keempat, melalui antigen dan antibodi
ada DM tipe 1, sklerosis multiple, dan miastenia gravis. Selanjutnya ada beberapa penyakit autoimun beserta penjelasannya. Yang pertama ada tirotoksikosis. Pada keadaan ini, autoantibodi dibentuk terhadap reseptor hormon. Antibodi akan terbentuk terhadap reseptor thyroid stimulation hormone atau TSH. Autoantibodi dapat menembus plasenta sehingga ibu dengan tirotoksikosis dapat melahirkan bayi dengan hiperaktivitas tiroid. Bila autoantibodi pada bayi tersebut dihancurkan, beberapa minggu kemudian tanda-tanda hiperaktivitas tiroid juga akan hilang. Selanjutnya ada anemia hemolitik imun. Salah satu sebab menurunnya jumlah sel darah merah dan sirkulasi ialah destruksi oleh antibodi terhadap antigen pada permukaan sel tersebut. Destruksi dapat terjadi akibat aktivasi komplemen dan hal ini akan menimbulkan Hb dalam urin atau hemoglobinuria. Destruksi sel dapat pula terjadi melalui opsonisasi oleh antibodi dan komponen komplemen lainnya. Sel darah merah yang dilapisi antibodi difagositosis makrofag atau yang memiliki reseptor VC dan C3. Selanjutnya ada penyakit miastenia gravis. Sasaran dari penyakit ini ialah reseptor asetilkolin pada hubungan neuromuskuler. Reaksi antara reseptor dan imunoglobulin akan mencegah penerimaan impuls saraf yang dalam keadaan normal dialirkan oleh molekul asetilkolin. Hal ini menimbulkan kelemahan otot yang begitu berat yang ditandai dengan gejala yang sulit mengunyah dan bernafas sehingga dapat mengakibatkan kematian karena gagal nafas. Berikut adalah gambar yang menunjukkan perbedaan seseorang ketika terkena penyakit miastenia gravis dan pada orang yang normal. Selanjutnya ada penyakit LES atau lupus eritematosus sistemik. LES merupakan penyakit peradangan kronik multisistem yang dihubungkan dengan ketidaknormalan sistem imun. LES berpengaruh pada kulit, persendian dan membran serosa seperti pleura dan perikardium, jantung, ginjal, sistem hematologi, dan neurologi. Berikut adalah perjalanan klinis bervariasi seperti pada gambar berikut. Berikut pada gambar tersebut menunjukkan bahwa seseorang memiliki tanda dan gejala. Yang berikut ada penyakit rheumatoid arthritis atau RA. Pada RA dibentuk imunoglobulin yang dapat berupa IgM abnormal atau biasa disebut rheumatoid factor RF yang spesifik terhadap fraksi VC dari molekul imunoglobulin G. Terbentuknya imunoglobulin ini dalam jumlah besar belum diketahui dengan jelas. Yang pertama, mekanisme terbentuknya RF kompleks. Kompleks RF dan imunoglobulin ditimbun dalam sinovia sendi dan mengaktifkan komplemen yang melepas mediator dengan alat kemotaktik granulosit. Respon inflamasi yang disertai peningkatan permeabilitas vaskuler menimbulkan pembekakan sendi dan sakit bila eksudat bertambah banyak. Enzim hidrolitik yang dilepas neutrofil segera memecah kolagen dan tulang rawan sendi yang dapat menimbulkan destruksi permukaan sendi sehingga mengganggu fungsi normal. Akibat inflamasi yang berulang-ulang, terjadi penimbunan fibrin dan pergantian tulang rawan oleh jaringan ikat sehingga sendi menyatu atau ankilosis yang menjadi sulit untuk digerakkan. Pada gambar bagian kiri adalah keadaan persendian pada normal terkena osteoartritis dan rheumatoid arthritis atau RA. Pada bagian gambar yang pertama, keadaan persendian pada normal, yang tengah persendian jika terkena penyakit osteoartritis, yang paling kanan persendian yang terkena penyakit rheumatoid arthritis. Pada gambar di sebelah kanan, perbedaan gambaran sendi normal dan terkena penyakit rheumatoid arthritis pada tangan. Dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya ada penyakit Hashimoto thyroiditis atau HT.
Penyakit kelenjar tiroid yang sering ditemukan pada wanita dewasa tua adalah goiter atau pembesaran kelenjar tiroid, atau juga biasa disebut dengan hipotiroidisme, yang mengakibatkan rusaknya fungsi kelenjar. Beberapa alat sasaran yang terkena pada proses ini adalah tiroglobulin yang merupakan hormon utama tiroid. Mikrosom dari epitel tiroid juga ikut berperanan dan imunoglobulin terhadap kedua jenis antigen tersebut ditemukan pada penderita dengan Hashimoto atau HT. Ini adalah gambaran jika seseorang terkena penyakit Hashimoto. Baik, sekian dari ini adalah presentasi saya tentang penyakit autoimun. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.